yang paling penting dan terpenting di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya adalah perkara iman. Apabila iman lurus, maka hati akan menjadi lurus. Apabila hati lurus, maka amal akan lurus. Apabila amal lurus, maka akan tercipta suasana dan keadaan yang baik. Apabila tercipta suasana dan keadaan yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan di mana-mana, dan doa orang yang beriman akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, apabila iman rusak, maka hati akan menjadi rusak. Apabila hati rusak, maka amal akan rusak. Apabila amal rusak, maka akan tercipta suasana dan keadaan yang rusak. Apabila tercipta suasana dan keadaan yang rusak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bencana di mana-mana, dan doa orang beriman tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ditaklirin. Jadi baik buruknya suasana dan keadaan dipengaruhi oleh iman. Baik buruk keadaan dipengaruhi oleh iman. Apabila iman lurus, maka hati akan menjadi lurus. Jadi baik buruk keadaan, jadi suasana dan keadaan ini dipengaruhi oleh iman. Baik buruk keadaan dipengaruhi oleh iman, maka bagaimana iman kita harus lurus. Bagaimana iman lurus? Bagaimana iman lurus? Maka hati harus lurus. Bagaimana hati lurus? Maka perbuatan harus lurus. Bagaimana perbuatan lurus? Maka lisan harus lurus. Bagaimana lisan lurus? Maka harus bicara kebaikan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sehingga lisannya lurus. Iman ini letaknya di dalam hati, dan hati dipengaruhi oleh 4 saluran, yaitu pendengaran, penglihatan, pembicaraan, dan pemikiran. Dan yang paling berkesan adalah pembicaraan. Maka bagaimana hari-hari kita bicara yang baik, bicara iman, yakin Allahu khaliq, Allahu malik, Allahu razik. Allahu khaliq, Allah yang maha menciptakan. Allahu malik, Allah yang maha memelihara. Allahu razik, Allah yang maha memberi rezeki. Kita ini hidup di kolam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini senantiasa makan minum rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ketiga kalimat ini kita sering ulang-ulang, maka akan timbul sifat takwa di dalam, timbul sifat qanaah di dalam hati kita. Allahu Sami, Allah Basir, Allah Alim. Allahu Sami, Allah yang maha mendengar. Allahu Basir, Allah yang maha melihat. Allahu Basir, Allah yang maha melihat. Allahu Alim, Allah yang maha mengetahui.
Kita hidup ini di dunia ini sebagai hambanya Allah, hidup di kolongnya buminya Allah. Senantiasa kita didengar, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malulah apabila kita bermaksiat kepada Allah. Apabila ketika kalimat ini kita sering ulang-ulang, maka akan timbul sifat takwa di dalam hati kita. Apabila kedua sifat ini ada di dalam hati kita, yaitu sifat qanaah dan sifat takwa, maka ma'iyatullah, kebersamaan Allah akan bersama kita. Nusratullah, pertolongan Allah yang pernah diberikan kepada Nabi akan diberikan kepada kita. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wala takhafu wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Kekuatan yang dihantar, yang menghantar menyertai keperluan yang dihantar, yang menghantar mencukupi. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Kita apa itu iman? Iman adalah keyakinan yang lurus hanya kepada Allah. Kalimat iman adalah la ilaha illallah. Nilai iman, sekecil-kecilnya iman, Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat luasnya dunia. Puncaknya iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, bahkan merubah suasana